Halo semuanya, selamat datang di podcast aku, Tia Amanda, dengan NIM 2001039 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Nah, di podcast kali ini aku bakalan ngebahas apa sih? Jadi di podcast kali ini aku bakalan ngebahas tentang PKBM Sumber Ilmu Sijuk Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Nah, jadi sebelum itu nih, aku bakalan ngebahas tentang PKBM secara umum. Apa sih itu PKBM? Nah, jadi PKBM sendiri merupakan singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pada dasarnya merupakan tempat di mana orang-orang atau masyarakat dapat mengikuti program kegiatan belajar. PKBM mendorong masyarakat agar belajar mandiri melalui penguatan dan pemberdayaan pendidikan. Nah, PKBM Sumber Ilmu Sijuk ini memiliki posisi strategi sebagai salah satu PKBM dalam penyelenggaraan program peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan non-formal. Hal tersebut diajukan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang menetapkan PKBM sebagai salah satu pendidikan non-formal. Menurut Pak Sli Jalal nih, PKBM adalah suatu wadah bagi setiap warga masyarakat agar mereka lebih berdaya. Wadah ini adalah milik masyarakat, dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi, pengertian pusat kegiatan belajar masyarakat dalam draft standar pelayanan minimal yang dikembangkan oleh Balai Pengembangan Kegiatan Belajar lebih mengarah pada makna dasar dari PKBM tersebut. Dua pusat bermakna pada pemusatan manajemen, bukan dalam pengertian pemusatan berbagai program kegiatan PKBM dalam satu tempat. Nah, selanjutnya di sini aku bakalan langsung ke PKBM Sumber Ilmu. Apa sih PKBM Sumber Ilmu sendiri? Merupakan pusat kegiatan belajar masyarakat yang berada di Jalan Tanjung Pandan, tepatnya Tanjung Kelayang di Jalan Haji Abdullah, RT 004, RW 001, Dusun Mekarjaya, Keciput, Sijuk, Kabupaten Belitung. Dengan jam buka hanya Selasa dan Jumat setiap jam 19.30 sampai 22.00. Jadi di masa pandemi ini dengan berbagai kegiatan pengajaran dan pendidikan kesetaraan kepada masyarakat dimulai dari paket A, paket B, dan paket C, juga pelatihan membuat kue atau jajanan yang dijual di stand galeri PKBM Sumber Ilmu di berbagai pameran. Dengan pendiri dari Yayasan Karya Bakti Belitung dengan NPSN P9996862 berstatus swasta dengan SK pendirian AHU 0007451, tanggal SK pendirian 25 April 2017. Dengan data pelengkap dari Bank Sumsel Babel, Bank Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, cabang KCP atau unit dari Tanjung Pandan dengan nama rekening PKBM Sumber Ilmu. Namun, masih tidak memiliki data rinci terkait dengan PKBM Sumber Ilmu seperti status BOS, waktu penyelenggaraan, sertifikasi ISO, sumber listrik, daya listrik, dan akses internet. Memiliki fasilitas kesediaan yang sangat terbatas, yaitu hanya 3 ruang kelas dan 1 ruang bangunan. Tidak memiliki ruang perpustakaan, laboratorium, praktik, ruang pimpinan, ruang guru, ruang ibadah, ruang UKS, ruang toilet, ruang gudang, ruang sirkulasi, ruang olahraga atau bermain, ruang TU, dan ruang konseling. PKBM ini hanya berlangsung jika ada masyarakat yang ingin mengambil pendidikan kesetaraan seperti paket A, paket B, dan paket C, serta pelatihan-pelatihan tertentu saja. Karena baru didirikan pada tahun 2020, PKBM Sumber Ilmu juga tidak memiliki data sanitasi seperti sumber air minum, kecukupan air bersih, sekolah yang menyediakan jamban, dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus, tipe jamban, jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok, jumlah cuci tangan, jumlah cuci tangan yang rusak, apakah sabun dan air mengalir pada tempat seharusnya,
dan data sanitas lainnya yang masih kosong. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut kepada partisipasi masyarakat atau community participation. Menjadi salah satu ukuran kemajuan suatu PKBM dalam kualitas dan kuantitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pendirian, penyelenggaraan, dan pengembangan PKBM. Nah, semakin tinggi jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam suatu PKBM, maka semakin tinggi pula capaian keberhasilan dari kemajuan PKBM tersebut. Demikian juga, semakin tinggi mutu keterlibatan masyarakat setempat dalam suatu PKBM menggambarkan semakin tinggi kemajuan suatu PKBM. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam suatu PKBM akan terlihat dalam setiap proses manajemen yang ada, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian maupun dalam berbagai kegiatan dan permasalahan yang ada di PKBM sumber ilmu ini. Partisipasi masyarakat juga dapat ditunjukkan dalam dukungan dalam penyampaian sarana dan prasarana, dana, tenaga personalia, ide, atau gagasan dan sebagai implementasi dalam PKBM sumber ilmu sendiri sudah memiliki banyak partisipasi masyarakat. Namun, peningkatan fasilitas dan lainnya harus ditingkatkan agar lebih memberikan kenyamanan saat masyarakat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian, manfaat bagi masyarakat, parameter berikutnya adalah untuk mengukur tingkat kemajuan suatu PKBM adalah manfaat bagi masyarakat. Yang dimaksud dengan manfaat adalah seberapa besar PKBM tersebut telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu kehidupan komunitas di dalamnya. Nah, jadi sumbangan ini dapat berubah peningkatan pengetahuan anggota masyarakat, peningkatan keterampilan, perbaikan perilaku, peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penciptaan keharmonisan, dan lain-lain. Dengan PKBM sumber ilmu, banyak bapak-bapak, ibu-ibu, kalangan remaja, dan lain-lain berhasil mendapatkan ijazah dalam pendidikan kesetaraan, mulai dari paket A, paket B, dan paket C. Dan yang terakhir adalah mutu dan relevansi program yang diselenggarakan oleh PKBM, merupakan parameter bagi kemajuan suatu PKBM. Nah, untuk menilai mutu dan relevansi program yang diselenggarakan, perlu memperhatikan input, proses, dan output dalam pelaksanaan program. Untuk mengukur mutu dan relevansi program pembelajaran yang diselenggarakan, telah banyak dikembangkan model-model pengukuran dan evaluasi pendidikan serta evaluasi mutu pengelolaan lembaga secara umum. Misalnya, manajemen mutu total quality management atau TQM, seri International Standard Organization atau ISO, dan lain-lain. Sedangkan dalam PKBM sumber ilmu memiliki kelemahan sangat besar pada bagian mutu dan relevansi program karena keterbatasan fasilitas dan pendirian yang baru dilaksanakan pada tahun 2020. Nah, sekian podcast dari aku, Dea Amanda. Terima kasih, ditunggu podcast-podcast lainnya. Semoga bermanfaat. See you.